rangkaian dari 3 hari peringatan hari nasional ya. Yang pertama Hari Anti Korupsi Sedunia, lalu yang kedua terkait dengan Hari Bela Negara, dan yang ketiga adalah terkait dengan Hari Ibu. Nah, kita punya komitmen di Aliansi Serikat Pekerja BUMD bahwa untuk menciptakan BUMD yang bersih, kita harus memantapkan integritas di serikat pekerjanya juga, termasuk nanti juga berdampak pada anggota-anggota serikat pekerja. Dan untuk itu adalah bagian dari bela negara kita dalam lingkup kecil, yaitu lingkup perusahaan. Dan ini semua saya kira tidak akan punya dampak yang optimal ketika peran perempuan tidak dilibatkan. Dan untuk itulah kita di sini Aliansi Serikat Pekerja BUMD di Gedung Geraha Dayaguna PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung menyelenggarakan seminar untuk pemantapan integritas dari serikat pekerja BUMD dan juga peran perempuan, bagaimana semuanya itu bisa mendukung upaya BUMD yang bersih dari korupsi. Saya kira itu rangkaian acara kita di hari ini. Katakan pembicara bahwa kita serikat pekerja diharapkan punya integritas di dalam semangat anti korupsi, dan kita juga memberikan semangat itu kepada anggota-anggota dari serikat karyawan, sehingga dengan adanya penerapan sistem manajemen anti penyuapan ataupun whistleblowing system itu tidak lagi terkena ke bawah, tapi whistleblowing system itu juga bisa untuk menjadi semacam benteng bagi karyawan, bagi pengelola BUMD agar tidak bermain-main terkait dengan korupsi ini. Sehingga kalau ada anggota yang terlibat, tentu kita harus lihat juga apakah memang betul-betul terlibat dalam korupsi. Untuk itu kita harus melakukan pendampingan, tapi kalau mereka ada yang terlibat, ini bisa kita advokasi sesuai dengan porsinya. Kita menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada bahwa serikat pekerja melakukan pendampingan, tapi ketika terbukti secara material maka memang diterapkan hal-hal yang sesuai dengan peraturan. Tapi itu tentu tidak harus melulu ke bawah. Untuk itu kita harus melakukan pendampingan kepada karyawan dan anggota serikat supaya tidak terlibat dalam korupsi itu. Itu saya kira komitmen kita hari ini adalah kita di Serikat Pekerja BUMD punya integritas untuk terbebas dari korupsi, dan juga karyawan kita harapkan terbebas dari korupsi, sehingga kawan-kawan semua ketika ada yang terkena indikasi korupsi kita bisa bela. Karena mungkin itu hanya fitnah, tapi kalau memang terbukti ya kita harus terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi kalau itu sifatnya fitnah, kita harus melakukan pendampingan. Saya kira itu peran dari serikat ini yang berkomitmen baru 6, yaitu dari Serikat Karyawan PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, Serikat Pekerja Transportasi Jakarta, lalu Serikat Karyawan Bank DKI, Serikat Pekerja Pembangunan Jaya Ancol, lalu Serikat Pekerja Dharma Jaya, dan juga terakhir di sini bisa kita lihat cukup 6 ya. Tadi sudah saya sampaikan 6 ya. Jadi ada SKJ Serikat Karyawan Jeep, SPTJ Serikat Pekerja Transportasi Jakarta, lalu Sekawan Serikat Karyawan Bank DKI, Serikat Pekerja Pembangunan Jaya Ancol, Serikat Pekerja Dharma Jaya. Ya, setiap anggota perorangan ya, tapi kemudian itu adalah serikat-serikat yang tergabung. Jadi untuk SKJ misalnya ada 100-an anggota, SPTJ bisa 2000-an ya anggotanya. Jadi masing-masing sesuai dengan besarnya karyawan di BUMD masing-masing, dan juga anggota serikatnya di BUMD tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkesempatan kembali untuk berkumpul di acara bersama Aliansi Serikat Pekerja BUMD DKI Jakarta. Dan pada kesempatan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizwan bahwa kita di dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi sedunia, lalu kemudian Hari Bela Negara juga pada bulan Desember ini, lalu pada hari ini bertepatan dengan Hari Ibu, yang semua itu kita rangkum dalam satu tema bersama, yaitu pemantapan integritas serikat pekerja BUMD dan peran perempuan dalam mewujudkan BUMD yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat kami di Gedung Geraha Dayaguna PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung. Dan terima kasih juga
kepada rekan-rekan media online yang sudah berkesempatan juga hadir, dan terutama kepada Bang Yudi Purnomo Harap yang sudah berkenan hadir juga membersamai kita di sini untuk memantapkan integritas kita bersama di dalam memerangi KKN, korupsi dan nepotisme. Karena pada saat ini, hari ini, terkait dengan KKN kita masih dengar, kita masih melihat, bahkan bisa jadi rekan-rekan kita adalah pelakunya dan kita masih bisa berdiam diri di situ. Nah, untuk itu pada kesempatan ini, di hari ini kita coba untuk berkomitmen memantapkan diri, terutama di pengurus Serikat Pekerja, agar kita sama-sama bisa kalau kaitannya dengan Hari Bela Negara, kita membela negara kita di dalam lingkup kecil yaitu perusahaan kita, sehingga perusahaan yang notabene-nya adalah sahamnya adalah milik pemerintah, kita coba perjuangkan di sana sehingga tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik, good governance, dan itu semua pada akhirnya bisa berdampak pada kesejahteraan karyawan juga, termasuk kita semua di pengurus Serikat Pekerja BUMD. Dan Serikat Pekerja BUMD tentu bukan hanya kita pembinaan kepada rekan-rekan anggota, tapi juga bagaimana kita bisa kontrol, mengawasi jalannya tata kelola perusahaan yang baik, sehingga kita di situ betul-betul bisa bermitra menjadi manajemen, dan untuk itu menjadi mitra yang punya integritas, kita bisa bebas KKN. Dan di sini saya kira nanti lebih cair saja karena yang hadir juga rekan-rekan aliansi yang sebelumnya kita punya ide bersama untuk menjalankan ini ya. Dan kita harap nanti diskusinya bisa lebih cair, mungkin dipandu juga oleh Bang Yudi. Beliau adalah Ketua Wadah Pegawai KPK sebelumnya, dan mudah-mudahan di sini bisa menyemangati kita semua dan bisa menunjukkan integritas kita di sini sebagai pengurus Serikat Pekerja BUMD. Dan kami berharap sebetulnya tujuan ini kemarin diskusi singkat dengan ini acara dari Aliansi Serikat Pekerja ya Pak Firmannya. Jadi kalau boleh cerita sedikit Pak, ini Aliansi Serikat Pekerja BUMD DKI Jakarta ini diinisiasi dari beberapa serikat pekerja BUMD, ada 9 ya Pak Firman kalau nggak salah ya. Jadi lahirnya itu di kantor Serikat Pekerja PT Moja Ancol Pak. Jadi lahirnya di sana itu karena ada serikat pekerja dari Transjakarta yang jadi lokomotif juga, walaupun masuknya belakangan tapi jadi menggairahkan kita yang mungkin baru pertama kali ya. Waktu itu zamannya pengurus SP untuk ya, jadi udah pernah ketemu sekali, terus waktu itu belum ada, jadi ketemu sekali, terus kita komitmen bahwa pertama kalinya itu forum dulu ya, forum, terus ada dari Pak Irfan ya, Pak Irfan Palija JIP, dari Pasar Jaya. Justru yang inisiasi pertama kali itu Ketua Serikat Pekerja dari Pasar Jaya. Jadi yang semangat. Ya, perkenalkan saya Untung Wijaya dari kepengurusan SP yang baru 2022 sampai 2025. Ya mungkin ya saya baru ya, jadi terima kasih nih sudah bisa mengenal teman-teman semua. Dan yang memang tema ini mungkin di Ancol ini ya kita sangat ini apresiasi bahwa ini kita akan jadikan pegangan kita untuk bahwa korupsi nepotisme di perusahaan itu memang harus kita tegakkan. Waktunya itu nggak sempet gitu ya. Dan kemarin tuh alhamdulillah dadakan, sekarang bisa gitu ya. Justru dadakan tuh bisa. Direncanakan malah nggak bisa gitu. Nah, kebetulan hari ini kegiatan saya kosong, baru besok ada lagi. Kemarin juga ada gitu ya. Baik, mungkin saya nggak akan banyak kalau dan ibu, kita paham ya.
saya ada poin-poin yang ingin disampaikan. Kalau ini slide bisa diberikan lah, nanti silakan saja gitu ya, bisa gitu. Tapi saya mungkin ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentang tentu kita harus memahami korupsi apa dulu gitu kan. Sebelum kita melawan korupsi, kita tahu korupsi itu apa ya. Korupsi yang istilahnya bisa kita laporkan, bisa kita pidanakan. Kemudian yang kedua, bagaimana pengalaman saya yang ketika menjadi ketua dan pegawai KPK ya dalam berserikat gitu kan. Ya memang ketika kita berserikat gak banyak orang gitu kan. Kan juga kreatif minority gitu kan. Kemudian bagaimana union busting gitu ya. Itu hal yang biasa gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengalaman serikat-serikat pekerja yang pernah berhubungan dengan saya itu kebanyakan saya BUMD enggak ya, tapi BUMN gitu ya. Bagaimana mereka berani untuk melaporkan direksinya gitu ya. Kemudian akhirnya menjadi perkara yang di KPK gitu. Dan bagaimana pengalaman saya, bagaimana mereka juga yang mengalami sampai diberhentikan dan sebagainya gitu. Tapi walaupun akhirnya ketika naik penyidikan akhirnya menang gitu ya, tersangka dan mereka balik lagi gitu. Itu hal yang memang resiko menjadi serikat pekerja itu ya dimanapun ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita pernah mencoba melawan korupsi ya pada tahun 98. Salah satunya sebenarnya pada masa Orde Baru, ketika korupsi merajalela, itu tidak ada penanganannya sebenarnya. Tapi kita tahu ada korupsi, kita tahu kita kolaps karena korupsi. Berbeda dengan sekarang, ya kita lihat apa yang dulu hanya jadi obrolan di warung kopi. Ketua DPR pernah ditangani, Ketua Mahkamah Konstitusi pernah ditangani, Ketua KPU pernah ditangani, anggota DPR, Menteri bahkan. Saya di KPK 2 kali menangani Menteri lah, Menteri Sosial sama Menteri KKP. Jadi ya kelautan. Jadi yang OTT ini apa namanya? Ya saya lihat kok bisa mereka korup gitu kan. Itu pertama. Kemudian kedua, kalau dulu kan kita di obrolan warung kopi, kalau mau ikut lelang itu kalau nggak bayar pasti kalah. Oh benar, ternyata begitu modusnya. Oh kalau bukan perusahaan yang punya afiliasi sama bupati pasti kalah. Benar ternyata, yang benar punya afiliasi. Terus kalau menduduki jabatan jadi kepala dinas bayar. Benar ternyata. Kemudian kalau ingin dapat dana hibah bayar. Benar ternyata. Itu nggak gratis kok dapat dana DAK bayar. Bayarin. Itu terjadi